Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Faisal Akbar Defaullah dan NPM 231506111 dari kelas KSI D. Nah, kali ini saya akan melakukan pendownloadan PRTG terlebih dahulu. Di mana untuk pendownloadannya ini kita akan masuk ke PRTG Network Monitor All, langsung aja ke bagian download ini. Nah, langsung saya ke sini maksudnya. Nah, di sini ada free download. Jadi kita akan download. Nah, masukkan work email. Untuk kali ini saya akan menggunakan email student. Nah, setelah udah, ntar bakal download eh, trialnya, lalu akan ke download untuk file PRTG installernya. Nah, setelah udah ke download, maka kita akan masuk ke bagian konfigurasinya. Nah, kan ini kan udah ke download. Nah, saya tuh ntar ada bagian yang namanya PRTG Network Monitor. Nah, kita akan masuk ke open locationnya. Baru kita langsung ke bagian open file location. Nah, di open file location ini ada namanya PRTG administrator. Nah, kita run as administrator. Lalu kita yes. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada eh, TCP port. Nah, biasanya defaultnya itu di HTTP server. Untuk secure kita menggunakan HTTPS server untuk default portnya 443. Nah, untuk spesifik IP addressnya yaitu IP address yang kita gunakan di eh, yang kita gunakan sekarang. Jadi ntar dia otomatis dan kita centang. Nah, untuk dilihat di sini dapat IP-nya itu 192.32 dapat dilihat. Nah, jadi kita save aja dan close. Nah, setelah save dan di close, ntar bagian servernya akan merunning. Nah, kita akan tunggu try to uh, start service PRTG core service-nya dan web servernya terus di start. Sebenarnya ini kalau karena udah saya save, kita tinggal lihat saja bagian IP-nya tadi kan. Udah dilihat IP-nya tadi kita menggunakan 192.168.1.1.32. Nah, kita langsung saja buka ke bagian IP, kita HTTPS. Nah, di sini udah sebenarnya udah terjalan walaupun web servernya ini belum di start. Jadi kita langsung matiin saja bagian ini. Saya hanya mencontohkan untuk bagaimana dia bisa terhubung. Nah, dia akan menunggu dulu di sini, akan mengkonfigurasi sebentar. Nah, untuk ini kita langsung login saja. Nah, setelah login ini baru kita mulai konfigurasinya. Untuk pada tugas kali ini kita disuruh ngeping untuk tiga alamat yaitu ping www.google.com, www.kompas.com dan www.cnn.com. Oke, kita langsung saja ke bagian device. Nah, setelah kita masuk ke bagian device, di sini dapat dilihat bahwa ada namanya local probe device, network discovery. Nah, kita kan
milih local prop di mana kita dapat add device. Nah, pada add device ini kita akan memasukkan eh, untuk yang device Google, di mana kita akan ngeping google.com. Oke, dapat lihat di sini bahwa udah ketambah nih Google. Selanjutnya kita akan buat lagi juga untuk yang kompas.com. Nah, kita akan kompas. Nah, untuk ininya kompas.com. Sesuai dengan alamatnya. Oke, udah eh, ketambah. Oke, ini di yang ini pertama tadi udah saya tambahkan, tapi yang saya masukkan yang dua ini kita hapus saja. Oke, untuk yang ini kita delete add object. Oke. Nah, kita selanjutnya akan nambah lagi yang satunya lagi yaitu CNN. CNN dengan www langsung saja cnn.com. Nah, udah dilihat bentar lagi akan muncul untuk yang bagian CNN. Oke, udah. Nah, setelah ini kita akan menambahkan sensornya. Di mana kita kan untuk mensensor, untuk ngeping ya, kita perlu sensor. Di mana sensornya? Kita tulis ping. Nah, kita akan menggunakan ping versi 2. Oke, kita tunggu saja. Nah, untuk yang ping versi 2 ini, kita untuk ping metodenya ini karena stabil, kita langsung saja pakai yang ini. Langsung create, langsung kita tambahkan sensornya. Nah, ini karena masih ada tanda tanya, dia masih nge-routing gitu. Jadi kita tunggu saja. Kembali lagi ke device. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kompas.com. Ke Kompas juga sama saja, kita tambahin ping juga. Ping. Oke, setelah kita tambahkan ping, kita akan tambahkan lagi juga sama untuk konfigurasi sensornya. Lalu balik lagi ke bagian CNN. Udah add sensor, yaitu kita ping versi 2. Ping saja. Ping. Bilang tadi versi 2. Kita tunggu. Langsung kita create saja. Oke. Nih, dapat dilihat bahwa di sini pingnya ini statusnya udah up. Message-nya juga oke. Dan udah ada gambarnya. Berarti di sini udah dapat dilihat bahwa sudah selesai konfigurasi. Jadi sebelum kita analisis, jadi kita harus menunggu selama 3 jam untuk dia ngeping. Jadi mungkin kita akan tunggu waktu sampai 3 jam agar dia dapat kita analisis. Mungkin sekian saja untuk konfigurasinya. Kita akan lanjut ke bagian analisis setelah 3 jam selanjutnya. Oke, setelah 3 jam lebih, saya sudah mengumpulkan, sudah ngeping untuk Google, Kompas, dan CNN. Kita lihat, dapat dilihat pada live data. Nah, ini untuk Google sendiri. Jadi, untuk tadi, dimulai dari jam 10.35 hingga ke jam eh, sampai akhir, sampai 2.10, dapat dilihat di sini bahwa eh, terdapat terdapat sebuah analisis dari PRTG-nya di mana bahwa di sini ada waktu di mana kosong ini sekitar
dapat dilihat di sini coveragenya sekitar 96%. Jadi ada sekitar 4% ini data tidak dibaca. Ini karena untuk laptop saya sendiri itu mati sehingga ada jeda beberapa menit sehingga dia tidak bisa membaca data sehingga coveragenya ini 96%. Nah, untuk dapat dilihat di sini dari jam 10.33 sampai jam 2 lewat 10 an yaitu sekarang di mana dapat dilihat bahwa minimumnya itu respon time-nya itu 38 milisecond. Nah, yang termasuk cukup cepat, sangat cepat. Lalu untuk maksimum respon time yaitu 123. Nah, untuk downtime-nya sekitar 0%, coverage-nya 100%. Oke, mungkin kita langsung masuk bagian eh, langsung ke device-nya dulu ya. Kita langsung masuk ke device di mana, nah dapat lihat di sini bahwa lokal device-nya ini semuanya statusnya ini masih oke. Kenapa? Sebenarnya karena kita tidak terlalu banyak mengambil data. Dapat dilihat di sini bahwa untuk kesehatannya ini masih 100% dan ini dapat lihat juga di real time-nya ini sekitar 0,03 megabyte pada grafiknya itu sekitar 24 jam terakhir. Nah, ini karena kita tidak terlalu banyak mengambil mengambil data karena yang kita gunakan yaitu hanya ngeping saja sehingga tidak terlalu banyak penggunaan datanya. Nah, dapat dilihat di sini untuk discovery-nya. Lalu ini untuk sistem health-nya. Yang dimana dapat dilihat ini sistem CPU load-nya ini masih sangat jauh sehingga masih aman saja untuk seluruhnya. Lalu untuk core-nya ini juga masih sehat semua bagian sini ya. Untuk bagian lokal laptopnya ya. Nah, kita langsung saja ke bagian tadi. Kan Google udah, jadi kita langsung saja ke bagian Kompas nih. Pada bagian Kompas ini dapat dilihat bahwa sama juga seperti sebelumnya, di mana dia terdapat sekitar jeda gitu. Karena tidak laptop yang mati sehingga tidak terbaca oleh PRTG-nya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk dapat dilihat bahwa di sini untuk rata-ratanya respon time itu sekitar 15 milisecond. Nah, lalu juga untuk minimum respon time-nya sekitar 11 milisecond, maksimum respon time-nya sekitar 23 uh, milisecond dari rata-rata 120 values yang udah dikumpulkan. Nah, dapat dilihat di sini juga sekitar uptime-nya ini sekitar 100%, berarti seluruh datanya itu terkirim, tidak ada yang tidak terkirim, sehingga datanya ini 100% terkirim. Nah, dapat dilihat di sini juga nih untuk yang paling ini ya, max-nya ada lonjakan. Di sini juga terdapat lonjakan untuk ngepingnya. Nah, di sini juga terdapat ini minimalnya. Di mana di sini ini maksimum eh, respon time ya. Sedangkan di sini itu maksimum ya, respon time-nya dalam milisecond. Untuk downtime-nya ini yang warna merah. Untuk yang hijau ini statusnya minimumnya dan paket loss-nya ini untuk yang sini. Oke, eh, dapat lihat di sini juga untuk paket loss-nya ini lurus terus berarti dia tidak ada paket yang kehilangan gitu. Maksudnya terkirim semua 100%. Nah, kita lanjut saja ke bagian yang CNN. Nah, dapat dilihat sama juga seperti yang lainnya. Di sini juga terdapat waktu yang kosong sehingga tidak bisa terbaca. Nah, lalu dimulai dengan 46 milisecond untuk minimalnya. Lalu pada jam segini juga terdapat 167 milisecond, di mana untuk respon time-nya.
Nah, untuk bagian akhir-akhir ini, dia juga terdapat penurunan, di mana eh, 40 milisecond untuk penurunannya, sedangkan maksimalnya 156. Nah, dapat dilihat di sini average dari 120 data juga, yaitu sekitar eh, 97 milisecond untuk respon time-nya. Sedangkan untuk minimum respon time-nya yaitu sekitar 67 milisecond. Lalu untuk maksimumnya sekitar 127 milisecond. Nah, jadi dapat dilihat bahwa eh, juga untuk penerimaannya bahwa datanya sekitar 100%. Nah, dapat dilihat juga di sini ada datanya untuk maksimum respon time-nya, respon time-nya juga berapa. Dapat dilihat di sini bahwa respon time-nya sekitar sini dari 120 data. Nah, sekarang kita akan memberikan kesimpulannya ya. Jadi, untuk bagian eh, Kompas, CNN, dan Google. Nah, untuk bagian paling cepat, yaitu atau respon time-nya itu yang paling cepat sesuai average-nya itu, yaitu untuk kompas.com. Dapat dilihat bahwa kompas.com langsung ke live data saja. Nah, dia ini respon time-nya sekitar 15 milisecond. Kenapa sebenarnya ini? Karena untuk jaraknya itu lebih dekat. Jadi eh, dari ngepingnya itu sih untuk datanya tidak sejauh kalau ngeping ke Google atau CNN. Sehingga eh, pengirimannya itu lebih cepat dibanding kedua itu. Kalau dilihat yang mungkin yang kedua untuk yang lebih cepat setelah Kompas itu CNN tadi, di mana CNN tadi sekitar untuk yang di pingnya sekitar eh, sekitar 97 milisecond untuk respon time-nya. Nah, lalu yang ketiga yaitu Google sendiri. Kita lihat untuk yang Google. Nah, yang untuk Google sendiri, dia untuk data yang diberikan tadi sekitar 75 milisecond untuk rata-ratanya tadi. Di sini dapat dilihat juga sekitar 66 milisecond, karena itu juga termasuk eh, jauh. Lalu juga untuk dapat dilihat juga di maksimum latensinya tadi, di mana Kompas itu sekitar 56 milisecond. Lalu untuk yang Google tadi eh, sekitar 158, terdapat 158 untuk latensinya kita dapat lihat di bagian overview. Oh, untuk bagian maksimum 132 untuk yang Google. Lalu untuk yang CNN sekitar 302 milisecond. Jadi CNN ini jauh lebih eh, lama ya sebenarnya kalau dilihat tadi. Nah, setelah itu juga untuk status uptime itu semuanya itu 100% dapat dilihat di sini bahwa tidak ada data yang tidak terkirim. Jadi 100% semua data selama 3 jam tadi terkirim terus-menerus. Nah, sehingga kita dapat mengambil sebuah kesimpulan di mana Kompas itu paling cepat, di mana latensinya itu lebih rendah karena servernya itu dekat atau servernya domestik. Sedangkan yang kedua tadi yaitu Google karena tetapi jarak server Google yang lebih jauh, maka dia lebih lama dibandingkan Kompas untuk bagian latensinya. Nah, lalu yang terakhir tadi yaitu CNN. CNN ini yang paling lambat sekitar 96 milisecond dari data yang sudah saya tulis tadi. Nah, jadi monitoring PRTG ini mengonfirmasi bahwa koneksi internet di sini bahwa sangat stabil selama 3 jam. Perbedaan kecepatannya ini biasanya disebabkan oleh geografik yang dimana eh, saya jika di Indonesia
dekat dengan Kompas, yang mana servernya itu tidak beda jauh dari sini, sehingga lebih cepat dibandingkan Google dan juga CNN, sehingga uh, kadang terjadi spike pada CNN dan Google. Untuk terjadinya spike-nya juga itu karena kepadatan sesaat pada Google dan juga CNN, bisa jadi karena jalurnya itu yang internasional. Makanya di Google ini dia terlalu banyak spike, dan CNN juga karena dia jalurnya internasional. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk menganalisa dari PRTG ini untuk lebih dari 3 jam ngeping www.google.com, kompas.com, dan juga cnn.com. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.